Bab 1898. Tangga Langit Sekte Suci. Bagaimana? Erikin mengulurkan tangan, Reiki menyelimuti telapak tangan yang putus itu, lalu diantarkan ke samping Iblis Fu yang sudah kegirangan. Haha, terima kasih Erikin. Iblis Fu tersenyum, langsung terbang pergi. Tapi di saat Iblis Fu mengulurkan tangan menerima, malah terdengar jeritan histeris. Telapak tangan putus ini bagaikan besi panas, membuat sepasang tangan dia terbakar dan muncul asap. Telapak tangan putus ini pun jatuh ke lantai. Erikin juga menyeringai, mendadak mundur. Erikin, cahaya ilahi yang ada di benda ini terlalu kuat, sudah berubah menjadi benda pribadi Master Abadi, kata Iblis Fu yang tidak berdaya. Awalnya dia mengira ini adalah bagian tubuhnya sendiri, bisa langsung mengambilnya, tapi tidak menyangka telapak tangan putus ini menolak dirinya. Ini membuat Iblis Fu merasa sedih. Kamu terlalu buru-buru, meskipun ini telapak tanganmu, tapi sudah berada di dalam cahaya ilahi begitu lama, mungkin lebih lama daripada berada di badanmu, kata Erikin. Setelah keluar dari sini, aku akan mencari waktu untuk melenyapkan cahaya ilahi. Setelah itu kamu baru menyerapnya, mungkin sudah tidak akan masalah. Apa? Telapak tanganku, harus kamu yang membantu, bukannya aku menjadi orang yang tidak berguna. Muka Iblis Fu memerah, melihat telapak tangan putus yang ada di depannya. Mendadak dia menggambarkan sebuah jimat di depannya, lalu mendadak masuk ke dalam jimat menyerbu ke arah telapak tangan putus tersebut. Di telapak tangan putus tersebut, jimat pengubah langit pun berkedip. Dua jimat ini dalam seketika menyatu menjadi satu. Di luar telapak tangan putus ini dilapisi cahaya ilahi, tapi aku tidak percaya darah daging aku sendiri akan menolak aku. Terdengar suara Iblis Fu yang mengeluarkan seluruh tenaga. Erikin, kamu tidak perlu memedulikan aku akan menggunakan kekuatan sendiri menyatukan telapak tangan putus ini. Aku tidak percaya tidak bisa menaklukkannya. Iblis Fu, kamu jangan terlalu gegabah, teriak Erikin. Tapi setelah teriakan ini, sudah tidak terdengar suara Iblis Fu, auranya juga masuk ke dalam telapak tangan. Erikin pun mulai pusing. Iblis Fu ini melihat telapak tangan putus, sifat pemarahnya mendadak meledak keluar. Tapi setelah dipikir-pikir, mungkin karena selama ini selalu mengandalkan bantuan dirinya, membuat Iblis Fu sudah tidak enak terus merepotkan dirinya. Jiwa Dewa Iblis Fu menyatu dengan telapak tangan putus ini. Erikin merasakan cahaya ilahi di telapak tangan putus ini pun sedikit melemah. Juga merasakan aura Iblis Fu tidak melemah. Setelah itu, Erikin mencoba transmisi suara beberapa kali, tapi tidak peduli bagaimana juga berkomunikasi dengannya, dia tetap tidak membalas, tidak tahu tidak mendengar atau tidak ada tenaga untuk menjawab. Merasakan Iblis Fu tidak akan ada bahaya, Erikin pun menggelengkan kepala, hanya bisa menggunakan Reiki menyelimuti benda ini lalu dilemparkan ke dalam laut kesadaran. Iblis Fu berani melakukan ini, pasti dalam hati ada keyakinan. Sekarang hanya menunggu Iblis Fu memurnikan telapak tangan putus ini, mungkin akan segera pulih kembali. Mendadak berkurangnya Iblis Fu, Erikin pun merasa sedikit aneh. Menggelengkan kepala, kembali duduk di lubang yang sunyi senyap ini. Erikin tidak langsung mendalami mangkuk suci dan pedang patah ini, karena waktu yang tersisa di Gunung Suci tidak banyak. Mengambil dua barang dewa ini, hampir menghabiskan semua waktu, mengacaukan rencana awal dia. Sampai dengan sekarang, mantra suci api abadi masih belum mulai melatihnya. Pengikut yang, sekarang jarak dengan jam 12 siang, masih ada berapa lama? Erikin melihat ke atas, melihat monster energi yang dengan serius menjaga. Tuan, sekitar 6 jam lagi, jawab pengikut yang dengan jujur. Seharusnya cukup. Erikin memejamkan mata, dimulai dari nadi yang ada di dalam tubuh, menggerakkan siklus mantra suci api abadi ke seluruh badan.
Mantra suci api abadi adalah dasar dari ilmu sihir Tianhuo. Eric Qin pernah melatih banyak ilmu sihir Master Abadi Tianhuo, meskipun menggunakan energi abadi, tapi kekurangan mantra suci ini tidak bisa mengeluarkan kekuatan api suci yang paling kuat. Dan berdasarkan catatan yang ada di dalam pewarisan, jika sudah melatih mantra suci api abadi hingga tahap puncak, meskipun tidak ada ilmu sihir, kultivator juga bisa mengumpulkan api spiritual. Sudah bisa mencapai tahap api suci, bisa membakar semua laksa makhluk yang ada di langit bumi ini. Mantra suci api abadi memiliki 7 tahap. Dimulai dari fase distraksi, kultivator sudah bisa melatih ilmu ini. Sebelumnya Eric Qin membaca mantra suci api abadi, ada menghitung secara kasar. Dengan fase dia sekarang ini, tidak berharap mencapai tahap mantra suci, hanya tahap pemula, mungkin dalam 6-10 jam bisa berhasil. Meskipun demikian, keuntungan yang dibawakan oleh mantra suci api abadi pada Eric Qin akan lebih tinggi dari Raga Balrog. Waktu terus berjalan, matahari pun semakin tinggi, kebanyakan besar kultivator sudah mengakhiri penjelajahan dan pencarian mereka. Mereka mulai mencari tempat yang hening dan aman, memulihkan reiki kerohanian yang terkuras. Karena semua orang mengetahui, waktu pembukaan tangga langit Sekte Suci akan segera tiba. Tepat jam 12 siang, cahaya langit yang paling terang. Di puncak Gunung Suci, muncul sebuah pilar cahaya raksasa, turun ke bawah menyinari langit bumi. Selanjutnya, secercah cahaya emas melayang turun dari pilar cahaya ini, bagaikan serpihan salju berwarna emas. Jatuh ke lantai, cahaya emas ini terus membesar, bahkan bumi pun mulai ikut bergoyang. Pertama di permukaan bumi muncul sebuah pentas emas yang luas, lalu cahaya emas berputar di tengah pentas ini muncullah sebuah anak tangga berwarna emas. Meskipun di sebuah anak tangga, tapi setiap anak tangga luasnya bagaikan sebuah pentas kecil, besar sekali. Cahaya emas terus merambat ke atas, anak tangga pun terus muncul, berubah menjadi sebuah tangga menuju ke surga, masuk ke awan tinggi, membuat orang tidak bisa melihat ujungnya. Tangga langit Gunung Suci muncul, perjalanan Gunung Suci kali ini akan berakhir. Tidak menyangka 3 hari berjalan begitu cepat, aku masih belum sempat mencari benda pusaka. Saudara masih boleh menunggu, tangga langit ini akan bertahan hingga tengah malam hari ini, masih ada kesempatan untuk mencari. Sudahlah, aku kurang beruntung, dalam 3 hari ini tidak ada hasil apapun, lebih baik mengeluarkan semua tenaga di tangga langit ini, jika bisa mendaki tangga ini lebih dari 20 anak tangga, hadiah yang didapat juga lumayan. Haha, sama seperti pemikiranku, tapi aku lebih menantikan pertarungan hidup mati Eric Qin dan Huo Rong di tangga langit ini. Oh iya, hampir lupa. Huo Rong di depan umum mengatakan akan memusnahkan Eric Qin. Saudara Eric ini juga tidak lemah, pertarungan mereka berdua pasti akan terjadi, tapi tidak tahu siapa yang akan memenangkannya. Menurutku peluang Tuan Huo menang lebih besar. Kalian jangan lupa dia adalah juara 1 dalam Liga Pahlawan Es dan Salju. Tapi Eric Qin juga ada peluang, kalian semuanya pasti tahu, beberapa hari ini orang ini berturut-turut menerobos fase, menimbulkan hukuman langit. Ayo, kita pergi ke tangga langit, jangan sampai melewatkan pertarungan ini. Sebagian besar kultivator pun berdiskusi, sekarang juga tidak akan pergi mencari benda pusaka lagi, semuanya berkumpul bersama terbang ke arah tangga langit di puncak gunung. Di dalam sebuah kediaman master, Huo Rong juga membuka matanya, melihat cahaya emas yang turun, pun tersenyum dingin. Eric Qin, aku kali ini akan membunuh kamu. Huo Rong mendadak berdiri, Huo Yue juga mulai semangat, terbang bersama dia. Di tempat peninggalan lainnya, Beldo Yin pun pelan-pelan bangkit, ekspresi pun sangat senang. Tangga langit akhirnya muncul, sudah waktunya aku Beldo Yin yang berkuasa,
Tidak peduli Huorong atau Erik Kin, kehormatan di tangga langit ini pada akhirnya akan menjadi milikku. Di dalam lubang yang dipenuhi arus kacau, Erik Kin tetap duduk bersila, masih tidak melihat tangga langit. Pengikut yang pun ingin memberitahu, tapi juga tidak jadi mengganggu Erik Kin. Dia juga mengetahui, tangga langit ini akan dibuka selama 12 jam, sekarang masih belum waktunya memberitahu kepada Erik Kin. Bersambung.